Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Inpokalit. Dan tema hari ini adalah Allah sumber kasih karunia. Untuk memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya.
Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Tuhan yang memberi keselamatan kepada kami. Pada saat ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkan dan kuduskanlah hati kami, agar kami senantiasa mengingat segala penderitaannya dan menyadari betapa besar dosa dan pelanggaran kami yang menjadi penyebabnya. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami, dan ajarlah kami untuk melakukannya, sehingga kami beroleh keselamatan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita pada hari ini, tertulis dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang 17. Sebagaimana biasanya kita akan membacanya secara bergantian, khusus di ayat 17 sama-sama kita membaca. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sama-sama kita baca. Sebab itu oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah
mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan ayat 4. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita, seminggu yang telah kita lalui, kita banyak melakukan dosa. Dosa terhadap sesama kita, terutama dosa di hadapan Tuhan. Untuk ini, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, menyesali segala perbuatan-perbuatan yang melawan firman Tuhan. Kita sejenak merenungkannya dalam hati dan berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin,
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasa aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur berbahagia. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Mazmur pasal 146 ayat 5. Demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan ayat 3. Hatiku, Tuhan
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1, 2, dan 4. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 23.
Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami akan dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihini siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel telah keluar dari tanah Mesir yang mengalami perbudakan selama 400 tahun setelah Yusuf meninggal dunia pada waktu itu. Tidak lagi seenak dan seindah pada zaman-zaman Yusuf, dan terjadilah penyiksaan, dan itu diberlakukan dalam pembangunan kota. Tenaga daripada bangsa umat Israel yang tinggal di tanah Gosen, Mesir. Dan perjalanan ini setelah melakukan peperangan antara dua kekuatan, satu kekuatan dari Allah dan satu kekuatan dari Allah, tanda petik dewa-dewa yang ada di Mesir. Dan kita tahu persis bagaimana persoalan, bagaimana peperangan, perlawanan yang dilakukan oleh Musa sampai 10 tula dan 9 tula, bahwa Raja Firaun tidak bergeming, tidak merasa takut akan kejadian, sekalipun itu mengkhawatirkan umat Mesir, bangsa Mesir. Tapi tula ke-10 semua anak sulung meninggal dunia. Bukan hanya manusia, tapi binatang juga termasuk meninggal dunia. Dan itulah awalnya umat Israel diperbolehkan keluar dari tanah Mesir. Karena apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena Musa sudah menjadi ahli waris, penerus tahta kerajaan kepemimpinan di Mesir. Karena dia sudah banyak ikut berperan mempertahankan kerajaan Mesir dan memperluas kekuasaan di Mesir. Dan setelah meninggal anak sulung daripada Raja Firaun, yang semestinya Musalah pewaris tahta. Lalu Firaun berpikir, daripada
Musa memimpin bangsa Mesir, lebih baguslah bawalah bangsamu. Dan itu ada beberapa proses mestinya harus kita ketahui, karena alam juga dipakai Tuhan untuk memperkaya kerajaan Tuhan dan keadilan Tuhan. Daripada Musa memimpin bangsa Mesir, bawalah bangsamu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa umat Israel dibawa? Salah satu hal yang paling utama dan yang terutama, supaya bangsa Israel dijadikan menjadi bangsa imam yang semestinya beribadah taat tunduk kepada Tuhan. Sehingga perkenalan yang pertama di antara Musa dan Allah sendiri, ada perkataan, siapakah engkau? Lalu Tuhan berkata, aku adalah aku. Dan kelanjutannya, aku adalah Allahmu, Allah yang tunggal. Dan tidak ada lagi Allah selain daripada aku. Supaya mereka tidak berdampingan dengan kekuatan yang lain, tapi sepenuhnya harus taat tunduk kepada Tuhan. Dan semestinya harus beribadah kepada Tuhan dan mengesampingkan kekuatan-kekuatan yang lain. Sebagaimana awal kelepasan daripada umat Israel, di antara pertempuran, peperangan, perlawanan, dua kekuatan yang besar. Satu kekuatan bersandar kepada Tuhan, tapi umat Mesir bersandar kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Mereka telah keluar, dan begitu banyak tanda-tanda mujizat yang diberikan Tuhan selama perjalanan daripada bangsa Israel. Dikala tidak ada makanan, ada manna, ada burung puyuh. Sekalipun perjalanan di padang gurun, catatan kesaksian kepada kita bahwa kaki mereka tidak capek dan pakaian mereka tidak lusuh dan tidak lapuk. Dan setiap saat dikala ada kebutuhan daripada umat Israel, perjalanan umat Israel, tanda kehadiran Tuhan tetap hadir setiap masa, setiap saat. Tapi bangsa ini bangsa yang diperbudak, tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup atas karunia berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan terlalu sering bersungut-sungut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya melihat beberapa daftar dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada sungut-sungut yang direspon Tuhan. Kecuali Kisah Para Rasul 6 pada waktu itu. Karena perkembangan kekristenan sudah cukup signifikan. Tapi janda-janda juga bertambah banyak. Maka terjadilah sungut-sungut di antara janda-janda yang non-Yahudi karena pembagian yang tidak merata. Lalu disampaikan itu kepada Paulus. Lalu Paulus berbicara, pilihlah di antara kamu yang arif dan bijaksana. Selain daripada sungut-sungut positif daripada Kisah Para Rasul, sekali lagi karena pembagian yang tidak merata, tidak pernah ditanggapi oleh Tuhan secara serius. Dan beberapa kali umat Israel bersungut-sungut selama di perjalanan, tapi akhirnya murka Tuhan selalu terjadi. Kita berbicara penyertaan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesuai dengan minggu kita Impokapit, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, dan tema Allah sumber kasih karunia. Pertama-tama perlu kita memahami umat Israel. Bangsa itu keluar dari tanah Mesir supaya dibentuk satu bangsa yang punya identitas, tapi undang-undang mestinya harus ada. Lalu Musa dipanggil Tuhan untuk menerima hukum Taurat di Bukit Sinai.
Saya berbicara dulu tentang hukum dan tentang aturan. Supaya kita jangan memandang aturan ini semacam mengkerengkeng kita, mengkangkangi kita, atau menutup ruang lingkup kita bergerak. Satu hal yang perlu kita sadari, hukum Taurat adalah kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa bebas melakukan kehendak Tuhan dan terhindar dari peraturan kesalahan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saya sering berbicara orang yang teratur mestinya ada peraturan, orang mempunyai disiplin mestinya ada pendisiplinan. Saya harus berkata mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadang kala gereja selalu dibanding-bandingkan dengan organisasi. Organisasi yang paling rendah adalah STM, Syarikat Tolong Menolong. Tapi Syarikat Tolong Menolong selalu berbicara tentang aturan. Jikalau ada marga Silitonga, ada pesta, dan ada perkumpulan suka duka, lalu dihimpunlah anggota Silitonga, Boru, dan Brenya. Dan kalau ada kata-kata penghiburan, lalu diajak, lalu kata-kata yang pertama, dihamuna donga tubuh, hahanggi boru. Tapi yang perkataan yang dimulai selalu berbicara sesuai dot anggaran dasarta. Apapun itu STM selalu berbicara sesuai dot anggaran dasarta. Tapi kadangkala dalam soal organisasi tertentu mungkin menjadi pertanyaan gereja. Selalu kita bungkus-bungkus peraturan ini seolah-olah memperkosa ajasi kita. Yang walaupun peraturan ini bentuknya kasih karunia berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan itulah bedanya kita. Sekali lagi orang yang teratur mestinya ada peraturan. Dan orang mempunyai disiplin mestinya ada pendisiplinan. Lalu kita lanjutkan ini dengan keadaan umat Israel. Pertama-tama mereka akan memiliki undang-undang, peraturan, ketentuan yang lain. Lalu Musa dipanggil Tuhan ke Bukit Sinai untuk menerima 10 hukum Taurat. Tapi nampaknya sebelum kejadian atau keluaran 33, pemikiran daripada umat Israel secepatnya Musa akan turun dari Bukit Sinai kembali lagi memimpin bangsa Israel. Lalu kenyataan kata mereka Musa mengulur-ulur waktunya. Akhirnya Harun didesak untuk membuat satu patung lembu atau dewa lembu. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena umat Israel ingin tampil beda, ingin memperoleh satu Allah, satu dewa yang setiap saat bisa dilihat, bisa diatur, bisa dihampiri, dan bisa dikomando. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena pengenalan mereka terhadap Allah selama di perjalanan, Allah yang berpindah-pindah, Allah yang berubah bentuk, Allah yang berubah wujud. Dikala umat Israel berjalan, itu diawali melalui tiang api dan tiang awan. Jikalau tiang awan berjalan, maka umat Israel juga berjalan. Tapi pada waktu malam, tiang awan tadi berubah menjadi tiang api, dan seterusnya perjalanan mereka seperti itu. Mereka melihat bahwa Allah itu Allah yang berubah wujud, berubah bentuk, dan Allah yang berpindah-pindah. Lalu umat Israel mendesak Harun untuk menjadikan satu dewa atau patung lembu. Yang semestinya harus ada ketegasan daripada Harun. Tapi karena desakan daripada umat Israel, sehingga pendirian daripada Harun sendiri luntur dan lentur, dan dia mengajak silakan, tapi dengan catatan alasan yang punya emas
siapapun orangnya dibawa, dan itulah dijadikan menjadi dewa lembu atau patung lembu. Akhirnya Musa turun, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari Gunung Sinai, dan dilihatnya lah perlakuan daripada umat Israel, bahwa perilakunya sudah jauh menyimpang. Ada pesta pora, ada pesta gila-gilaan, seperti memuja dewa-dewa yang di luar batas. Dan akhirnya Musa murka melihat bangsa itu. Perintah Tuhan pada waktu itu supaya dari suku Lewi angkat pedang, angkat senjata, dan membunuh umat Israel yang tidak setia. Dan itu kita lihat ada 3.000 orang yang dibunuh oleh suku Lewi karena perilaku perlakuan etika daripada umat Israel sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Lalu kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara kehadiran Allah, supaya kita tidak membungkus-bungkus, karena kadangkala mungkin kejadian dalam Keluaran ini sering kita berbicara, sering kita mengemas siapakah Allah yang sebenarnya. Lalu kita buat Allah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita. Tapi Allah tidak seperti itu. Dan Allah bebas dalam kehendaknya. Allah bebas menentukan siapa yang dipakainya. Dan Allah bebas menentukan dalam perjalanan situasi apapun. Allah merdeka, berdaulat, bukan seperti dalam kehendak manusia. Kenapa kita berbicara Bapak Ibu dan saudara-saudara? Sekali lagi saya mengatakan kepada kita semua, saya selalu berbicara dalam perjanjian lama mungkin agak berbeda dalam perjanjian baru. Kalau perjanjian lama kita diukur melalui hukum Taurat, tapi dalam perjanjian baru kita diukur penyangkalan diri. Dalam soal kesetiaan, siapa yang mau mengikut aku, mestinya menangkal diri dan memikul salib. Dan dikala umat Israel salah, selalu ada tindakan yang nyata, menegur, menghakimi, menghardik, memisahkan siapakah manusia secara khusus umat Israel di hadapan Tuhan. Lalu kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak salah mengatakan itu. Allah yang mengasihi, Allah yang menghardik, Allah yang menghukum, Allah yang menghakimi, Allah yang memisahkan. Tapi sekaligus, sekali lagi Allah yang mengasihi. Lalu kita lihat rangkuman hukum Taurat. Sebagaimana sering kita dengar, dalam bahasa Batak itu lebih enak. Saililuhonok kudo dosa niamama tupinoparna. Rodi sudu patoluhon rodi papaton. Tapi tidak berhenti di situ. Alayasido rohaku, dia akan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau. Naso mangalausi patiki. Supaya kita tidak berhenti memandang Tuhan dari satu sisi, tapi biarlah Tuhan sebagaimana Tuhan. Sama seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bukan kehendak bumi menjadi kehendak Allah, atau bukan kehendak manusia yang berlaku menjadi kehendak Tuhan sendiri. Ketentuan perilaku yang menyimpang Bapak Ibu dan saudara-saudara berhenti. Tuhan mundur menarik diri dan dia berpesan kepada Musa, bawalah bangsamu, tetapi aku tidak ikut lagi menyertai engkau. Lalu ada dialog di antara Musa, Bapak Ibu dan saudara-saudara sebelum nas ini. Jikalau ini umatmu, umatmu ini bukan umatku, tapi engkau yang menjanjikan, engkau mengatakan bahwa perjalanan ini akan tetap disertai oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan berbicara, aku tidak lagi membawa, tidak lagi bersama-sama dengan engkau, bawalah umatmu. Tapi ada janji penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel dengan satu malaikat. Tapi Musa tidak berhenti di situ. Dia selalu
mempengaruhi keinginan Tuhan. Jikalau ini umat harus meninggal di padang gurun, kenapa harus di padang gurun? Tapi ini harus kubawa. Dan dia berkata, lebih bagus namaku hapus dalam catatan di sorga, karena dia lebih suka hidup sengsara dengan bersama-sama umat Israel. Karena dia sudah pewaris tata, tapi dia memilih lebih bagus dia hidup beserta umat Israel sekalipun dalam kesengsaraan. Begitu banyak pengaruh, begitu banyak permintaan daripada Musa mempengaruhi pikiran Tuhan. Lalu Tuhan berkata, keadilan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan bersama-sama bangsa Israel selama di perjalanan. Itu jelas kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Bahkan tanda-tanda supaya Tuhan bisa dilihat oleh Musa sendiri. Tapi itu pun Tuhan berkenan memaui permintaan daripada Musa, sekalipun wajahnya tidak boleh dilihat oleh Musa. Karena siapa-siapa yang melihat langsung Tuhan, yang akhirnya akan mati sendiri. Lalu itulah yang kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, sesuai dengan tema kita, tema khotbah, Allah sumber segala kasih karunia. Pemimpin yang terbesar adalah Musa sendiri. Kenapa dia pemimpin terbesar? Membawa umat Israel dalam segala pergumulan, dalam segala tantangan. Tapi walaupun satu ketika imannya dipertaruhkan, tapi dia tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan selama di perjalanan, Tuhan akan tetap setia. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Israel. Dan itulah menjadi khotbah bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dengan catatan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan tidak selalu menjanjikan perjalanan kita selalu indah. Dan Tuhan tidak selalu membuat perjalanan kita ini begitu baik. Tapi perjalanan Tuhan adalah yang terbaik. Dan kita mau mengatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, perjalanan di padang gurun sama seperti perjalanan daripada setiap orang percaya, termasuk orang Kristen, yang nantinya sampai kepada titik akhir, titik perjalanan kita menuju kekekalan yang abadi. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Israel yang baru adalah gereja. Israel lama dipanggil keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah Kanaan. Tapi gereja dipanggil dari kegelapan menuju hidup terang, seturut dan sepadan dengan kehendak Tuhan. Dan kita tahu dalam hidup kita mestinya ada kata-kata setiap orang beriman, jangan meminta beban semakin ringan. Tapi kita tahu orang beriman selalu ada beban dan selalu ada tantangan. Dan sering kita mendengar, jangan minta laut tidak bergelombang, tapi mintalah kekuatan dari Tuhan bagaimana mengatasi gelombang. Sehingga perjalanan umat Kristen sama seperti batra yang mengarungi lautan. Begitu banyak gelombang, badai, tapi panji-panji kekristenan kita, panji-panji iman dan kepercayaan kita akan tetap berlayar. Dan penyertaan Tuhan, jaminan bagi kita, setiap orang berseru, Tuhan akan mendengar, karena Tuhan adalah sumber kasih karunia kita. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita selalu indah. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita selalu baik. Tapi janji Tuhan, dan itu nyata-nyata, Dia berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Perjalanan apapun kita lalui, tapi dampingan penyertaan Tuhan akan tetap hadir dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
buat hidup kami yang boleh kami nikmati, yang boleh kami syukuri, dan hari-hari yang sudah kami lalui, dan sekaligus hari yang harus kami jelang dan kami isi. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami. Menyertai setiap perjalanan hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, janji Tuhan kepada kami tidak selalu indah. Tapi yang kami tahu, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itulah kekuatan kami dan itulah yang menjadi pengharapan kami. Sertai kami Tuhan dalam setiap perjalanan kami, bagaimanapun hidup kami yang harus kami lalui. Tapi iman kami tidak luntur dan lentur, tapi kami tetap percaya Tuhan akan menyertai kami, karena Tuhan adalah sumber segala karunia dan berkat. Dan setiap doa-doa yang kami panjatkan, Tuhan akan mendengar. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami. Menyertai setiap perbuatan kami. Sehingga berjalan di atas restu dan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Ingatkan kami Tuhan, jikalau kami lupa dan alpa melakukan kehendak Tuhan. Tapi berikan kepada kami kekuatan yang mestinya kami rubah harus kami rubah. Tapi memberikan ketenangan dan kedamaian jikalau kami tidak bisa merubah yang tidak harus kami rubah. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 ayat 1 tambah 3. Hujan berkatan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kami padamu. Itu yang kami perlu. Sudah menetes hujan berkatan tercurah, kini kami berseru. Silau dengan limpah dalam sabdamu. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberi persembahan dan sekaligus mengucap syukur. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin.
Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan, damai, sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Salam, Horas.